Hari ini Bapak Ibu, saya diberikan satu tema khotbah menjadi hamba yang setia. Oleh karena itu, kita akan sama-sama membuka satu ayat saudara dalam Lukas yang ke-12, ayat yang ke-43 sampai 44 menjadi ayat bacaan kita. Yang sudah dapat, mari kita baca sama-sama yuk, atau sudah kita siapkan di sini. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika apa? Tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini biarlah setiap kita mengerti tentang akan hal ini. Kekristenan saudara bukan dilihat waktu awal pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi kekristenan saudara dilihat waktu akhir dari kehidupan kita. Banyak orang waktu pertama awal kenal Tuhan, begitu menggebu-gebu, begitu antusias, begitu bergairah sekali mencari Tuhan. Di mana ada persekutuan mereka datang. Bahkan mereka mau melayani Tuhan, melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Waktu sedang menggebu-gebu dia lakukan semuanya buat Tuhan. Tapi banyak di antara mereka di akhir dari perjalanannya mundur saudara oleh karena masalah, pergumulan, tekanan ekonomi, masalah keluarga dan lain-lain saudara. Akhirnya mereka yang awalnya begitu setia kepada Tuhan, yang awalnya begitu menggebu-gebu mengasihi Tuhan, tapi oleh karena waktu, keadaan saudara, akhirnya mereka mundur saudara dari Tuhan. Dan banyak di antara mereka juga pahit sama satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka diam di rumah, tidak beribadah, lalu mencari kesibukan tersendiri. Dan akhirnya hilang saudara. Nah, oleh karena itu saya berpikir saudara, karena latar belakang saya bukan orang Kristen, latar belakang saya dari agama lain, saya memiliki satu kerinduan saudara. Biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Aminnya nggak mantap. Apakah ada orang di sini? Kalau saya katakan amin, amin begitu saudara. Ini kok kayaknya belum sarapan ini. Sudah sarapan semua kah? Kalau belum nanti saya ganti saudara. Saya akan ajak sarapan. Antusiaslah saudara. Saya jauh-jauh loh tadi Bekasi kemari. Hanya ingin membagikan satu sharing ini saudara. Kalau kita berjemaat, bergereja, tidak antusias saudara, kita pulang pun tidak akan melihat sesuatu yang luar biasa. Saya berusaha dengan suara saya yang terbatas ini, saya ingin membagikan hal ini supaya setiap kita pulang nanti saudara, kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, diawali dari setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita datang dengan antusias saudara, kita pulang dengan gairah yang baru saudara. Kalau hari ini kita datang hanya sekedar satu rutinitas, karena hari Minggu saya harus ibadah, maka kita tidak akan mendapatkan satu apapun juga. Nanti kita akan pulang dengan tangan hampa. Tapi kalau kita datang hari ini dengan antusias, maka kita pulang akan membawa berkah-berkahnya Tuhan. Haleluya. Walaupun saudara mungkin tema yang saya bagikan hari ini adalah satu tema yang menjadi hamba yang setia saudara. Saya berharap minimal saudara, kita pulang dari tempat ini, kita pulang memiliki hati dan tekad yang sama. Saya harus menjadi hamba yang setia. Kenapa saudara? Kalau berbicara tentang hamba yang setia, maka kita tahu juga saudara, ada hamba yang tidak setia saudara. Lihat kiri kanan dulu, kalau kamu pasti setia. Lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan dulu.
Jangan hanya ngelirik, saudara. Jangan hanya ngelirik. Hanya begini doang. Tapi saudara, tepuk bahunya. Kalau kamu tidak, kamu pasti setia. Haleluya. Nah saudara, hamba adalah seorang bawahan dari seorang atasan, saudara. Seorang hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba itu harus memiliki sikap hormat, taat, tunduk, setia kepada atasannya. Saudara. Hanya ada dua hamba di kolong langit ini. Yang pertama hamba siapa? Hamba Tuhan. Yang kedua hamba siapa? Hamba setan, saudara. Lihat kiri kanan. Saya tidak lihat hamba setan di sini. Yang saya lihat hamba Tuhan semuanya. Katakan amin. Katakan amin. Dan hari ini saudara, saya berharap biarlah kita bisa diklik menjadi satu hamba yang memiliki hati, saudara. Bisa diklik, nah? Yang memiliki hati, ya, sikap yang hormat kepada atasan kita, memiliki sikap yang tunduk kepada atasan kita, bisa diklik, dibantu. Yang ketiga, memiliki sikap yang taat kepada atasan kita. Yang keempat, memiliki sifat respon yang baik kepada atasan kita, saudara. Atasan kita hanya satu, saudara. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Hanya satu, saudara. Kalau engkau dan saya berkata bahwa Tuhan, aku ini hambamu, aku ini hambamu ya Tuhan. Maka saudara, sikap dasar seorang hamba yang setia, saudara, adalah ia memiliki sikap yang hormat kepada Tuhannya. Katakan amin. Makanya karena ini saudara, kita ketika kita beribadah, sadarlah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Yang pertama, jangan pernah ibadah terlambat. Tuh kan sudah mulai nggak enak wajahnya. Iya kan? Saudara, gereja kami, saudara, ibadah itu jam 8. Hari ini mereka ibadah. Ya kan? Jam 8 mereka ibadah, saudara. Setengah 8 mereka sudah datang semuanya. Hampir 90% tempat kami penuh. Jam setengah 8, saudara. Jam 9 tank, saudara, mulai ibadah. Pintu gereja kami tutup. Jemaat tidak boleh masuk. Mereka saya siapkan kursi di depan, ada beberapa kursi. Mereka duduk di kursi depan, nggak ikut ibadah, saudara, ke dalam. Mereka kalau mau nyembah, nyembah di belakang sana, saudara. Tapi kami yang di dalam, mulai ibadah, worship, menyembah, saudara. Kami menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena kami sadar bahwa Tuhan sudah menantikan kami, saudara. Kenapa kami tutup, saudara? Karena itu mengganggu jemaat yang lagi nyembah, saudara. Saudara tahu, tiba-tiba, saudara, yang terlambat itu, saudara, datang. Peletak, peletok, peletak, peletok, peletak, peletok, peletak, peletok, peletak, peletok. Sepatunya bunyi, saudara. Peletak, peletok, peletak, peletok, peletak, peletok. Lalu orang lagi nyembah. Matanya sudah mulai berair. Tiba-tiba, Pak misi Pak, Pak misi Pak. Itu air mata naik lagi, naik lagi. Kata. Gagal nangisnya, saudara. Gagal dilawat Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, saya pikir mengganggu. Biar dia terlambat, diam sana. Dan hari ini, saudara, 98% jemaat kami tidak ada yang terlambat, saudara. Yang terlambat nggak mau tepuk tangan. Jadi miliki sikap hormat. Yang mengerti katakan amin. Hormat kepada dia, Tuhan kita. Saudara, saya yakin sekali, saya yakin-yakinnya, saudara. Waktu kita mau ibadah, dia sedang menantikan setiap anaknya. Dia sedang menantikan doa pujian yang dinaikkan, saudara. Dia sedang menantikan satu pujian bagi dia. Saudara bayangkan, ada jemaat, saudara, datang terlambat, pulang lebih cepat. Di sini nggak ada. Belum doa berkat, saudara, sudah lari duluan, saudara. Belum doa berkat, saudara. Bahkan sebelum firman selesai, saudara, dia sudah kabur duluan. Datang terlambat, pulang lebih cepat. Mantap betul, saudara. Lalu punya iman, aku ingin masuk surga. Punya iman, saya ingin diberkati.
Punya iman keluarga saya dipulihkan. Punya iman anak saya diberkati. Orang Tuhan katakan, ya Tuhan Yesus setia. Datang aja terlambat, pulang mau cepat. Pengen diberkati Tuhan. Saya katakan, ayo miliki sikap yang hormat sama Tuhan. Hormati dia karena dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan napas hidup buat kita, yang memberikan kesehatan buat kita. Ayolah datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat sama Tuhan. Ini baru prolog nih saudara. Yang kedua itu tunduk saudara. Ya, tunduk saudara. Ya, ketika dia berkata-kata, ketika dia berfirman, belajar tunduk dan taat akan setiap perkataan. Yang ketiga saudara, memberikan respon yang baik sama Tuhan. Ini sikap dasar seorang yang namanya hati seorang hamba. Nah, hamba yang setia bisa diklik, saya akan ambil satu poin kembali. Ya. Hamba yang setia adalah yang pertama ini saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hamba yang setia adalah hamba yang menjaga selalu hatinya. Sama-sama pegang dada kita saudara. Hamba yang setia adalah hamba yang selalu menjaga apa? Hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali virus hati. Kalau seorang hamba yang setia, dia mengerti sekali saudara, untuk dia menjaga yang namanya hatinya, supaya hatinya tidak dimasuki virus. Saudara. Virus hati yang pertama itu adalah, apa saudara? Iri hati. Virus hati yang kedua apa? Panas hati. Virus yang ketiga apa saudara? Singgung panas hati itu. Ya. Yang ketiga apa? Tadi iri hati sudah. Panas hati. Terus apa lagi? Iri hati sudah. Tinggi hati. Pahit hati. Pokoknya yang begitu semua saudara. Kalau kita berkata saya hamba yang setia, maka kita harus sadar bahwa seorang hamba yang setia harus menjaga hatinya. Berapa banyak kita berkelahi hanya gara-gara tersinggung, hati kita gak jaga. Berapa banyak kita marah sama teman kita di gereja hanya gara-gara kita merasa direndahkan. Karena kita tinggi hati, lalu kita mulai marah. Berapa banyak saudara akhirnya kita menjelekkan, menjudge satu dengan yang lainnya saudara. Oleh karena gara-gara sikap hati kita yang salah. Satu hari ketika kita melihat teman-teman lagi kumpul, lalu mereka ngobrol saudara. Tiba-tiba kita datang, plak kita datang, tiba-tiba mereka diam semua. Langsung kita berkata, waduh ngomongin gua nih pasti. Aduh. Kok aneh ya, ini pasti ngomongin saya, ini pasti. Saudara, padahal mereka belum tentu ngomongin kita. Tetapi karena kita tidak menjaga hati kita, kita langsung berasumsi. Ini orang pasti lakukan ini orang pasti lakukan ini orang lakukan ini. Waktu yang lain diundang, saudara, acara ulang tahun. Kok kita nggak diundang, saudara? Lalu kita mulai berpikir, ini pasti dia nggak suka sama saya ini. Ini pasti. Tapi saudara, kita selalu berasumsi, saudara. Ingat saudara, kalau kita berjalan dengan asumsi selalu saudara, maka engkau tidak akan masuk dalam tingkat tertinggi dalam kehidupanmu. Berapa banyak kita akhirnya marah, berkelahi, putus hubungan persaudaraan kita dengan kakak kita, dengan adik kita, kerabat kita. Karena kita berdoktrin asumsi, saudara, di dalam hidup kita. Waktu orang gak undang kita, padahal benar, saudara, dia blank, dia lupa banget, saudara. Gak undang pesta ulang tahun anaknya.
kita mulai berasumsi, ya karena saya orang miskin, saya orang gak berada, saya gak mampu, ya udahlah saya memang, ya sudah. Saudara, kita berasumsi. Akhirnya saudara, ketika kita berasumsi negatif, maka yang timbul pahit di dalam hati kita. Betul apa betul saudara? Berapa banyak saudara, kita tidak menjaga hati kita oleh hal-hal yang sederhana sekali saudara. Ketika gembala tidak telepon kita, ketika kita sakit gembala tidak tahu, tidak telepon kita saudara. Kita mulai berasumsi, ya memang saudara, dengar sekali lagi. Hamba yang setia adalah hamba yang menjaga hatinya. Daud pernah berkata begini saudara. Ya katakan Daud pernah berkata begini. Katakan begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bisa diklik. Yuk di dalam Mazmur 39 ayat 23. Dia katakan begini. Selidikilah aku ya Tuhan, dikatakan. Dan kenalkanlah hatiku. Lalu dikatakan ujilah aku dan kenalkanlah. Apa dikatakan? Pikiran-pikiran. Selidikilah aku. Katakan. Dan kenallah hatiku. Bapak Ibu, kasus ini banyak kali terjadi dan akhirnya menjadi perpecahan di dalam satu gereja. Perpecahan dalam satu keluarga. Perpecahan dalam satu komunitas. Hanya gara-gara hati yang tidak terjaga. Berapa banyak di sini hamba yang setia? Katakan hamba setia. Amin. Maka mari taruh dalam dada kita. Jaga hatiku baik-baik. Jaga hatiku baik-baik. Karena ada orang saudara, gampang sekali tersinggung. Dengar saja berita sedikit, langsung gulung tangan. Bukan mau masak, bukan. Saudara, bukan mau rapi-rapi, bukan. Tapi ajak berkelahi. Kau kira kau saja yang bisa. Aku pun bisa. Memangnya kau saja mantan preman. Aku pun mantan preman. Padahal sudah sama-sama main musik, saudara. Sama-sama main musik, saudara. Hari Minggu sama-sama main musik. Tapi karena gara-gara hatinya yang tidak terjaga. Ayo, ketemu di mana? Mau ketemu di mana? Mau ketemu di mana? Adu jotos, saudara. Kenapa? Karena gara-gara apa? Hati yang terbuka, saudara. Hati yang dibiarkan. Pirut-pirut amarah, pirut-pirut kedengkian, pirut-pirut kepahitan. Dibiarkan masuk dalam kehidupan dia, saudara. Makanya di dalam satu ayat, saudara. Di dalam satu ayat dalam Amsal yang keempat ayat 23. Berkata begini. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah apa? Terpancar kehidupan. Satu hari ya. Seorang suami pulang biasanya jam 7 malam. Saudara pulang. Ya. Tiba-tiba ya berubah saudara. Dari jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10 malam bagi saudara. Ketika pulang ditanya sama istrinya, kok kadang pulangnya malam? Begitu. Istri suaminya bilang, ya memang ada jam-jam tambahan kerja. Begitu saudara. Waktu dengar itu saudara, istrinya mulai curiga. Lalu ketika kumpul, ini kan kalau wanita-wanita kumpul, ini kan hadirat setannya kumpul, saudara. Kecuali ibu-ibu di sini, semuanya baik-baik semua. Hadirat Tuhan semuanya kumpul. Suatu hari berkumpullah mereka, saudara. Lalu ngomonglah mereka. Lalu yang satu ibu bilang, kok suamimu sekarang tumbennya pulangnya malam-malam terus, begitu. Iya, kata istrinya. Karena ada tambahan kerja. Ibu yang satu bilang, nggak mungkin itu. Dia bilang, itu bisa-bisanya dia saja. Begitu.
Enggak, suamiku mah takut sama Tuhan. Yang satu bilang, di rumah takut Tuhan, di luar belum tentu. Begitu. Saudara, ketika dengar kabar begitu, saudara, hatinya terbuka dengan hal-hal yang kayak begitu. Awalnya nggak biasanya, saudara, nggak kenapa-napa. Tapi suatu hari, ketika suaminya pulang jam 10, dia tunggu di depan pintu. Dia tunggu di depan pintu, sudah panas hatinya, saudara. Dia tunggu, saudara. Dia bilang, Papa duduk baik-baik, Papa. Aku mau ngomong nih. Benar, Papa duduk baik-baik. Aku tanya nih sekarang, Papa ini pulang jam 10 karena ada kerjaan kantor, apa ada kerjaan yang lain? Kenapa dia berani ngomong begitu? Karena tadi hadirat setan sudah masuk, saudara. Kan saya bilang tadi, kalau wanita kumpul, wanita yang di Jakarta, saudara, kumpul, saudara, hadirat setan ada, saudara. Itu apalagi kalau yang ibu-ibu yang di gang-gang kecil, saudara. Itu sudah pasti, saudara. Itu banyak sekali. Di gang-gang kecil itu, saudara, kumpul, duduk, saudara. Ambil cari kutu, saudara. Digigitin kutunya, mari ngomong gitu, saudara. Itu pasti ada hal-hal yang kayak gitu, saudara. Nah, ketika dia lihat suaminya sudah pulang seperti itu, saudara, karena dia sudah membuka hati, timbullah virus panas hati, lalu timbul yang namanya cemburu buta. Langsung, saudara, gara-gara itu, saudara, malam itu terjadi peperangan antara Irak dan Iran. Langsung betul-betul jebret. Kenapa? Karena tidak jaga. Mary, kenapa kau ketawa? Jangan-jangan kau habis berkelahi lagi. Saudara, kenapa? Karena kita tidak menjaga hati. Tapi kalau kita jaga hati, saudara, mau setan, gandaruo, kuntil anak, gendowe, tidak peduli. Karena kita jaga hati kita. Kita tetap berkata dalam hati kita sesuai dengan iman kita dan kepercayaan kita. Suamiku tidak akan melakukan hal yang busuk seperti itu. Kenapa? Hati perlu dijaga. Coba saudara mulai pikir deh. Mulai renungkan dah. Saudara kan ribut, banyak diantara kita ribut. Karena gara-gara kita gak jaga hati. Saudara. Dengar berita satu, langsung naik. Ya. Tadinya rambut keriting, lurus semua naik, saudara. Kenapa? Kenapa? Karena gak jaga hati. Tapi hamba yang setia, saudara, dia akan jaga hatinya. Dari apa? Dari virus-virus tadi. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Lihat kiri kanan dulu, jangan amin-amin doang. Harus benar jaga. Harus benar-benar jaga ini, saudara. Ya. Jangan amin-amin doang, saudara. Ya. Kita harus katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebihnya itu berasal dari setan, saudara. Oke, yang kedua, saudara. Kita baca yuk yang kedua yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hari ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh itu kepada firman. Lalu dikatakan, tetapi apa dikatakan? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya tulis warna merah ini, saudara. Ya, setelah Paulus Petrus menasihatkan jangan sampai kita terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia menekankan begini, saudara. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Yang kedua, poin yang kedua, saudara bisa diklik. Saya tuliskan ini, saudara. Ya. Orang yang penuh dengan kasih, saudara, jemaat yang setia, saudara, adalah satu jemaat yang bertumbuh, saudara, dan berakar. Saudara, kita tidak akan pernah menjadi setia, saudara, kalau seandainya kita tidak ada pertumbuhan
Tuhan, rohani kita. Oleh karena itu, pengajaran demi pengajaran itu penting, Bapak Ibu. Kekristenan itu sebetulnya, saudara, dari bayi yang minum susu sampai akhirnya menjadi dewasa yang memakan makanan yang keras. Kekristenan itu tidak harus terus menjadi bayi terus, saudara. Terus bayi itu enggak, saudara. Kekristenan itu harus terjadi yang namanya, ada satu namanya akselerasi, saudara. Pertumbuhan rohani dari bayi bertumbuh menjadi mempelai. Yang setuju katakan amin. Kan nggak mungkin, saudara, kita jadi Kristen bayi-bayi rohani terus, saudara. Ya. Dalam titik tertentu, saudara, kita harus bertumbuh dan menjadi mempelai-mempelainya Kristus, saudara. Karena itu, Rasul Paulus, saudara, ketika dia berkata, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, dia menekankan hal ini kepada seluruh jemaatnya, saudara. Ketika seorang jemaat menjadi jemaat yang setia, saudara, maka dia pasti harus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Dia harus bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, saudara. Dan dia tidak akan pernah bisa, saudara, berdiri tegak, saudara. Saya gambarkan seperti pohon ini. Jika pohon ini tidak ada akar yang kuat seperti itu, dia tidak akan pernah berdiri tegak, saudara. Karena hembusan angin yang kecil pun akan merobohkan dia, saudara. Hal-hal yang sepele pun akan membuat dia rebah, saudara. Tetapi ketika dia bertumbuh dan berakar, saudara, maka ketika akar sudah kuat dan tidak ada alasan untuk takut dengan goncangan angin. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara, orang Kristen yang sudah berakar, saudara, walaupun dia sedang bermasalah, walaupun dia sedang ada pergumulan yang berat, walaupun dia sedang mengalami dalam titik yang terendah dalam hidupnya, saudara, dia akan tetap setia mencari Tuhan. Kan saudara pernah lihat kan, ada orang-orang Kristen waktu diberkati, saudara, dia ngomong Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Tapi ketika sedang digoncangkan ekonominya, hilang dari peredaran. Waktu keluarganya baik-baik, saudara, ya dia datang beribadah sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan sakit penyakit goncangan terjadi, dia hilang, saudara, dari peredaran. Kenapa? Karena tidak bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Camkan baik-baik ini Bapak Ibu sekalian. Kekristenan dilihat bukan waktu kita sedang diberkati oleh Tuhan. Kekristenanmu dilihat waktu justru ketika engkau sedang digoncangkan oleh Tuhan. Camkan baik-baik. Kasihmu, cintamu, imanmu dilihat bukan waktu dalam keadaan baik seluruh hidupmu. Tapi imanmu, kasihmu, segala sesuatunya dilihat justru ketika Tuhan sedang menggoncangkan seluruh hidupmu. Disitulah diukur kekristenanmu. Apakah engkau sungguh menjadi hamba yang setia atau engkau perlahan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, hamba yang setia, saudara, adalah hamba yang bertumbuh dalam Tuhan dan berakar kuat di dalam Dia. Yang mengerti katakan yeah. Nggak mantap. Yang mengerti katakan yeah. Sebelah kiri kok lambat sekali. Yang mengerti katakan yeah. Gitu. Saudara, sekali lagi, kekristenan dilihat bukan waktu kita sedang diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan pun ketika diberkati oleh Tuhan, dia bisa berkata, Allah itu hebat. Tapi justru kekristenan kita dilihat waktu kita sedang digoncangkan oleh angin-angin, oleh segala sesuatu apapun juga, sehingga kita tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, biarlah setiap jemaat gereja yang ada di tempat ini berakar di dalam Tuhan.
Kita buka sama-sama Kolose yang kedua. Kolose yang kedua kita buka sama-sama. Sudah dapat? Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama yuk. 1. Yang sudah dapat katakan uhui. Sebelah kiri lagi, lambat sekali belah kiri ini. Yang sudah dapat belah kiri katakan uhui. Lagi dong, sekali lagi Mary. Oke, kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 7 ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah apa? Teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Kalau saya boleh bersaksi, saudara, ya, ketika saya meninggalkan usaha saya, dulu saya kontraktor, saudara. Saya tinggalkan usaha saya karena saya tahu bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu panggilan, saudara. Ya, jadi saya tahu bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani full pelayanan seperti ini. Satu hari ketika kami saya menikah, saudara. Saya mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam hidup saya, saudara. Saya pernah mengalami masa di mana Tuhan goncangkan ekonomi kami itu parah sekali. Ya, saya sudah mengembalakan, saudara, di jemaat yang saya gembalakan sekarang, saudara. Waktu itu saya sedang merintis jemaat itu, saudara. Dan Tuhan goncangkan ekonomi kami secara luar biasa. Sampai mobil kami jual, saudara, hanya untuk makan. Ya, akhirnya kami naik motor. Kami hanya menaik motor, saudara, pelayanan kami. Dan yang tidak saya bisa lupakan ini, saudara. Karena kurang lebih 8 tahun, saudara, saya ngalamin masa itu. Itu untuk makan saja kami nggak sanggup. Saya setiap pagi selesai doa pagi. Istri saya, anak-anak saya keluarkan motor, saudara. Saya pergi ke sungai, saudara. Saya cari udang, saudara. Saya turun ke sungai, saya cari udang. Saya cari udang, saudara. Saya cari udang. Ya. 1 sampai 2 jam, saudara, saya turun ke sungai, saudara. Lalu saya dapat setengah kilo atau 1 kilo ikan kecil dan udang. Lalu saya jual ke tukang ikan, saudara. Ya, itu 15.000 sampai dengan 20.000 saya dapatkan, saudara. Saya pulang, saya berikan itu kepada istri saya, ya, untuk supaya anak-anak saya bisa sekolah, saudara. Anak saya baru SMP, Ruth waktu SMP yang pertama, yang kedua SD. Saya lakukan itu setiap hari, Pak. Saya tidak komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Dulu saya masih remaja saja, saya sudah punya mobil. Tapi ketika saya full melayani Tuhan, menikah, saya dibuat habis sama Tuhan. Dibuat habis sama Tuhan, benar-benar. Dan saya tidak pernah khotbah di hari Minggu, saudara. Saya ngomong gitu sama jemaat, tolong doakan Om ya, Om lagi ada masalah keuangan. Tidak pernah, saudara. Saya simpan, hanya saya dan istri dan keluarga yang tahu. Makanya anak-anak saya nggak ada mau jadi pendeta, saudara. Karena dia tahu susahnya jadi pendeta. Benar, saudara. Saya lakukan itu 8 tahun. Sampai selesai, akhirnya istri saya bekerja, saudara. Ya, di situ istri saya bekerja, lalu kemudian mulai ekonomi kami mulai bisa. Waktu menikah istri saya bilang, "Top, kamu nggak usah kerja. Ya, kamu full time melayani sama-sama dengan papi, dengan saya. Layani Tuhan." Ternyata, saudara, ketika istri saya tidak bekerja, habis semuanya. Dan ketika saya berdoa, ringkas cerita, saudara, akhirnya ketika istri saya minta izin bekerja, ya, Tuhan ngomong, ya aku panggil kamu untuk full time, bukan istri. Jadi pada saat itu istri saya mulai bekerja kembali, saudara. Baru 8 tahun itu, saudara, saya mulai agak lega. Saya saksikan sampai depan jemaat saya, 8 tahun saya harus turun ke sungai. Kalian tidak tahu,
Ya, saya harus cari uang untuk biaya anak saya. Mereka nangis, saudara. Dia bilang, Papa, kenapa nggak ngomong? Om, kenapa nggak kasih tahu saya? Bukan tipe saya, saudara, untuk meminta belas kasihan manusia. Saya hanya minta belas kasihannya Tuhan, saudara. Dan terbukti, saudara, terbukti, saudara. Terbukti. Hari ini kalau saya bisa mendapatkan segala sesuatunya, Tuhan berkati kami, itu karena hasil kesetiaan, saudara. Hasil kesetiaan saya kepada Tuhan. Saya tidak goyah. Kenapa? Karena di dalam pengajaran, pengenalan saya akan Tuhan, rohani saya bertumbuh, akar saya kuat. Jadi ketika tantangan, goncangan ada dalam hidup saya tidak tergoncangkan. Kenapa? Itulah perlunya pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Ibu. Kita harus bertumbuh, saudara. Nah, ternyata, saudara, hamba yang setia itu adalah hamba yang bertumbuh di dalam imannya, saudara, dan berakar di dalam Kristus. Semua kita nanti satu saat tidak akan lepas. Ada goncangan dalam hidup kita. Entah itu rumah tangga kita kah, entah itu pekerjaan kita kah, entah itu anak-anak kita kah. Wah, yang membuat kita goncang, saudara. Tapi jemaat yang setia adalah jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan, yang berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga masalah boleh datang, pergumulan boleh ada, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, oke ya, dengan tepat, karena waktu, saudara. Ya, poin yang ketiga, saudara. Oke ini ya, poin yang ketiga, kita baca sama-sama ya, saudara. Tadi ayat yang tadi bisa dibuka. Yuk kita baca Filipi 3 ayat 3. Sorry, yang pertama tadi apa tadi? Jemaat yang setia apa? Hah? Jemaat yang setia adalah jemaat yang menjaga hatinya, saudara. Yang jemaat yang kedua, jemaat yang setia adalah jemaat yang apa? Yang bertumbuh dan berakar kuat, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, ini dia, saudara. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah apa? Di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, saudara. Bisa klik. Nah, poin yang ketiga, saudara, saya tuliskan di sini, jemaat yang setia adalah jemaat yang berorientasi kepada Tuhannya. Kita tidak lagi mengingat akan latar lalu kita, latar belakang kita. Kita tidak lagi membanggakan apa yang ada di belakang kita, saudara. Tetapi kita memfokuskan diri kita, saudara, kepada Tuhan yang memanggil kita. Katakan amin. Saudara, orientasi hidup kita, saudara, adalah Tuhan, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Saya selalu katakan kepada jemaat kami, saudara. Ya, dalam hidup kita ini, saudara, kita diberikan kesempatan sama Tuhan. Kalau saya, bahasa saya, saudara, karena saya mengalami, saya berhutang nyawa sama Tuhan. Latar belakang saya bukan orang bagus, saudara. Saya narkoba. Saya pejudi. Saya pemain perempuan. Saya pemabok, saudara. 3 kali saya harusnya mati, saudara. Kecelakaan, karena naik kendaraan, saudara. Tapi di usia 20-an, saudara, 19, saudara, saya berjumpa dengan Tuhan. Waktu itu lambung saya bolong, saudara. Lambung bolong karena minuman-minuman keras. Lalu kemudian, saudara, ketika saya diajak sahabat untuk ibadah dalam satu ibadah KKR, saya berjumpa dengan Tuhan di situ. Saya didoakan, saya rebah, dan mulai hari itu, saudara, sampai sekarang saya tidak lagi
mengalami yang namanya sakit di lambung ini, saudara. Secara dunia kedokteran impossible. Ketika lambung bolong bisa rapat kembali dengan doa, impossible. Saya pernah muntah sampai, pokoknya kalau saya makan mie aja, saudara, ya Indomie itu nggak lama, saudara, langsung mual, saudara, muntah. Sekarang tadi pagi saya sudah sarapan mie, betul kan? 2 lagi, saudara. Saya bilang 1 aja, 2 dibikin 2. Mungkin dia lihat faktor tubuh saya, saudara. Jadi 2 Indomie, 1 mangkok, 1 gelas kopi hitam. Dulu kalau udah ngopi muntah saya nggak bisa, saudara. Tapi sekarang, ya dari 32 tahun yang lalu sampai sekarang, nggak pernah lagi saya mengalami sakit. Jadi saya berhutang nyawa, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berhutang nyawa ketika Yesus di kayu salib. Kalau dulu, saudara, saya habis-habisan untuk berbuat dosa. Saya lakukan apapun juga buat dosa. Fokus saya hanya dosa, saudara. Tapi setelah saya diselamatkan, fokus saya kepada Tuhan. Berbuat kebajikan, menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Lakukan untuk Tuhan, berbuat untuk Tuhan berapapun harganya. Sampai hari ini saya ada di Departemen Misi Pusat, BPP. Saya ada di dalam penanaman gereja dan suku-suku terabaikan. Saya datangi suku-suku yang tidak pernah didatangi oleh hamba-hamba Tuhan. 2 hari 2 malam jalan di atas gunung, saudara, hanya untuk sampai ke tempat itu. Saudara. Tidur di jalan sudah biasa buat saya, saudara. Pergi naik kapal boat, saudara, di Samudra Hindia. Saya pecah karam, saudara, dengan anak-anak rohani saya. 12 jam kami terdampar, saudara. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, saudara. Saya lakukan itu tetap hanya untuk saya mengunjungi jiwa-jiwa Tuhan. Saya naik ke suku Loje, saudara, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Ya. Saya datang ke sana, saudara, dengan medan yang berat, saudara. Hanya untuk supaya apa yang pernah Tuhan lakukan buat saya juga lakukan buat Tuhan. Amin. Saya pernah, saudara, masuk ke satu suku namanya suku Wana. Pernah dengar suku Wana? Itu ada di Sulawesi Tengah, saudara. Ketika kami pulang, saudara, dengan kapal ketingting, saudara, satu pohon yang dibelah 2, lalu kemudian di tengah-tengahnya digali, lalu kita naik, saudara. Itu terbalik saya, saudara. Wah, masuk ke jeram, saudara, masuk lagi, semua masuk lagi, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes lupa di otak saya, saudara. Hilang semuanya, saudara. Tapi kasih karunia Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Sampai akhirnya saya juga tetap selamat, saudara. Intinya begini. Kalau dulu kita belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, kita buat habis-habisan buat dosa. Kenapa sekarang? Yang di sini, saudara, habis-habisan buat dosa, mati masuk neraka. Sekarang di sini, kenapa kita nggak mau habis-habisan buat Tuhan? Yang sudah kita tahu, kalaupun kita dipanggil, mahkota mulia sudah ada di hadapan kita. Kenapa? Karena kita fokusnya bukan kepada Tuhan. Fokus kita hanya terus kepada dunia. Kekayaan, harta benda, kedudukan, posisi, apa kita cari, saudara. Tapi kalau posisi kita hari ini fokus, saudara, berorientasi pada surga, maka apapun bisa kita lakukan agar Tuhan disenangkan. Haleluya. Haleluya. Lihat kiri kanan. Apa fokusmu hari ini? Apa fokusmu hari ini? Apakah fokusmu di sini? Dunia ini. Hendra fokusnya jadi jodoh. Saudara, kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka saya mau kasih tahu, saudara, kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka apapun kita bisa lakukan untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Ambil poin yang terakhir saja. Ambil poin yang terakhir karena waktu. Saya sudah tanya berapa lama tentang William itu. William Wilber. Ada gambar situ dan ada budak di situ.
saudara, saya mau saksikan ini, saudara. Masih tetap gambar tadi, saudara. Oke, saudara. William, saudara. Dia adalah seorang Inggris, saudara. Dia adalah salah satu pendobrak untuk menghilangkan hukum perbudakan di sana, saudara. Suatu hari, saudara, dia bersama dengan anaknya pergi ke pasar budak, saudara. Lalu ada budak ini, saudara, yang dijual yang memang sudah hancur sekali badannya. Karena memang nakalnya, ampun-ampun, suka ngelawan sama tuannya, saudara. Dan ketika dijual dari harga 100, gak ada yang mau, 90, 80, 70, 50, sampai akhirnya, saudara, sampai $10, saudara. Nggak ada yang mau beli, saudara. Nggak ada yang mau beli. Dan akhirnya, saudara, karena tidak ada yang beli, saudara, William, saudara, menghampirinya bersama dengan anaknya. Dan ia akan membelinya. Tetapi budak ini marah sekali karena memang temperamennya tinggi, saudara. Marahnya ampun-ampun. Lalu dia berkata, siapapun yang membeli saya dengan harga berapapun juga, saya akan bunuh orang itu. Saya akan hancurkan orang itu. Saya akan maki-maki orang itu, saudara. Sampai akhirnya nggak ada yang berani beli, saudara. Hanya akhirnya titik ke-20, 10 itu, akhirnya William datang menghampiri anaknya dan membelinya, saudara. Ketika dia beli, saudara, budak itu langsung marah-marah, diludahi. Wah, kata-kata, diludahi. Terus, saudara, maki-maki itu, saudara. Tapi William, saudara, tetap tenang. Lalu kemudian dia dibuka, saudara, dirantai, saudara, diberikan kepada William. Dan kemudian, saudara, William disuruh membuka rantainya. Lalu ketika dibuka, saudara, William ngomong begini. Sekarang kamu menjadi orang merdeka. Kamu bukan lagi budak. Aku sudah beli. Sekarang kamu bebas pergi kemana. Saudara, ketika William ngomong begitu, budak ini, saudara, malah justru gak mau pergi. Dia langsung nangis di kakinya William. Dan dia berkata, tidak, aku tetap mau jadi budakmu. Sampai 3 generasi anak-anakku, aku akan terus menjadi budakmu. Dan aku akan tetap setia sampai seumur hidupku. Saudara, benar. Akhirnya dia tidak pergi, saudara. Dan dia bersama dengan William sampai 3 generasi. Dan salah satu generasi yang ketiga, saudara, menjadi orang yang hebat di Inggris atau di Amerika. Jadi orang yang hebat. Dan dia tetap setia kepada William. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita juga dulu sama dengan budak ini. Kita ini hamba dosa. Kita lakukan yang jahat. Tapi karena kasih anugerahnya Tuhan. Tuhan tidak perbedakan kita. Apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, apapun kejahatanmu. Tuhan hanya kasih tahu. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia bagi aku. Oleh karena itu dia rela mati di kayu salib. Dia rela. Nyawanya dia lepaskan. Hanya untuk supaya kita yang tadi hambanya. Hamba dosa. Berubah menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Hanya satu yang Tuhan inginkan, saudara. Walaupun Tuhan kasih kita free will. Silakan memilih. Tapi hanya satu dari hati dia yang paling dalam. Biarlah kita sama seperti budak tadi. Berkomitmen sama dia. Aku mau jadi hamba yang setia. Aku mau jadi hamba yang setia. Kenapa? Aku harusnya tadi mati binasa. Tapi karena kemurahan Tuhan. Anak kebaikan Tuhan. Aku dimerdekakan. Biarlah kiranya renungan ini, saudara. Menjadi kekuatan buat kita semuanya. Tuhan memberkati.